Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun kita berada. Mengawali setiap aktivitas dan pekerjaan kita, marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini tertulis dalam Amsal 24 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-12. Demikianlah dikatakan. Bebaskanlah mereka yang diangkut untuk dibunuh, selamatkan orang yang terhuyung-huyung menuju tempat pemancungan. Kalau engkau berkata, sungguh kami tidak tahu hal itu, apakah dia yang menguji hati tidak tahu yang sebenarnya? Apakah dia yang menjaga jiwamu tidak mengetahuinya dan membalas manusia menurut perbuatannya? Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Amsal 24 ayat 11 sampai dengan ayat 12 ini mengingatkan kita akan tanggung jawab moral yang sangat besar untuk tidak berdiam diri ketika melihat orang lain dalam bahaya atau dalam kondisi kesulitan. Firman Tuhan ini adalah sebuah panggilan yang kuat untuk kita bertindak ketika dinyatakan orang-orang yang diangkut untuk dibunuh dan yang terhuyung-huyung menuju pembantaian atau pemancungan. Secara harafiah, mungkin ini merujuk pada situasi di mana seseorang benar-benar menghadapi ancaman kematian. Namun secara lebih luas, ini dapat diartikan sebagai setiap situasi di mana seseorang berada dalam bahaya besar, baik secara fisik, emosional, sosial, ataupun spiritual. Karenanya Bapak Ibu dan Saudara-saudara, kita diingatkan agar menjadi orang percaya, jangan pasif. Melihat kondisi, jangan hanya diam. Lakukan yang bisa kita lakukan untuk membantu, menolong, dan memiliki peran aktif. Yang kedua, harus bertindak proaktif. Karena disinilah sikap orang percaya untuk melakukan tindakan-tindakan nyata sebagai bentuk iman percaya kepada Tuhan. Dan ini juga mengingatkan supaya kita memiliki kepekaan terhadap penderitaan orang lain. Jangan hanya memikirkan diri sendiri, jangan hanya menyelamatkan diri sendiri, tetapi kita juga harus memiliki kepekaan ketika kita melihat penderitaan orang lain. Karenanya Bapak Ibu dan Saudara-saudara, ayat ini juga atau firman Tuhan ini juga menyoroti konsekuensi dari sikap tidak peduli atau pura-pura tidak tahu. Ini adalah dalih yang tidak, ini adalah peringatan keras bagi mereka yang memilih untuk menutup mata terhadap ketidakadilan atau penderitaan. Jangan katakan kita tidak tahu kalau kita sudah melihat sesuatu yang betul-betul harus ditolong, harus dibantu, dan harus melakukan pekerjaan untuk memiliki kepekaan. Maka kita harus melihat beberapa hal. Yang pertama, tidak ada alasan tidak peduli. Dalih yang tidak akan diterima oleh Tuhan adalah ketika kita pura-pura tidak tahu. Bahkan jika kita tidak secara langsung terlibat dalam penyebab masalah, kita bertanggung jawab jika kita memiliki kemampuan untuk membantu, tetapi memilih untuk tidak melakukannya. Maka firman Tuhan juga berkata, jika kamu tahu melakukan yang baik dan kamu tidak melakukannya, itu adalah dosa. Yang berikutnya Bapak Ibu dan Saudara-saudara, Tuhan adalah hakim yang maha tahu. Kalau ada pernyataan Dia yang menguji hati mengetahuinya dan Dia yang menjaga jiwaku mengetahuinya, menegaskan bahwa Tuhan maha tahu akan niat dan tindakan kita. Bahkan yang tersembunyi sekalipun, kita tidak bisa menyembunyikan ketidakpedulian kita dari Allah. Kemudian Bapak Ibu dan Saudara-saudara, prinsip pembalasan.
membalas manusia setimpal dengan perbuatannya adalah pengingat bahwa ada konsekuensi ilahi untuk tindakan kita, baik positif maupun negatif, sikap apatis dan tidak bertindak ketika kita seharusnya bertindak akan dipertanggungjawabkan. Firman Tuhan ini secara bersama membentuk sebuah ajakan moral yang mendalam. Mereka mendorong kita untuk menjadi individu yang bertanggung jawab secara sosial dan etis, tidak hanya dalam perkataan, tetapi juga dalam tindakan. Ini bukan hanya tentang mematuhi hukum, tetapi tentang menjalani hidup yang mencerminkan belas kasihan, yang mencerminkan keadilan dan keberanian. Karenanya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, di dunia yang penuh dengan penderitaan dan ketidakadilan, firman Tuhan hari ini, Amsal 24 ayat 11 sampai dengan ayat 12, adalah pengingat yang kuat bahwa kita dipanggil untuk menjadi agen perubahan, bukan penonton pasif. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu yang mengingatkan kami kembali bahwa kami harus menjadi orang-orang percaya yang proaktif, tidak membiarkan masalah, tetapi harus bisa menjadi pembawa solusi dalam setiap masalah. Kuatkan kami, mampukan kami, dan ajari kami Tuhan untuk melakukan sesuai dengan kasih setia-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan yang memberkati kami dalam setiap perjalanan hidup kami. Di tengah-tengah pekerjaan kami, keluarga kami, Engkau Tuhan yang menyertai. Karenanya Tuhan, kami serahkan seluruh aktivitas kami, pekerjaan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu, dan jadilah sesuai dan seturut kehendak-Mu. Berkatilah setiap yang percaya, yang sakit Engkau berikan kesembuhan, yang berduka Engkau berikan penghiburan, yang bergumul Engkau berikan penyertaan kasih setia-Mu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, tetap menjaga kesehatan. Salam sehat dari kami, Tuhan Yesus memberkati. Horas.